Pemirsa, hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk Intens. Karena tepat di hari ini, 11 November 2015, Intens genap berusia 5 tahun. Dan di momen spesial ini, Intens akan memberikan sebuah penghargaan kepada salah satu artis yang sepanjang tahun 2015 mengalami jatuh bangun, suka dan duka, namun mampu bangkit dan bangkit kembali hingga memberikan inspirasi bagi semua orang. Siapa dia? Langsung saja kita sambut bintang tamu yang istimewa kita hari ini, Ayu Ting Ting. Hai Teteh. Apa kabar Ayu? Baik, alhamdulillah. Aduh senang sekali loh. Kita di usia 5 tahun ini, pas 5 tahun kehadiran Ayu di sini. Makasih loh udah bisa hadir di sini. Aku juga terima kasih sudah diundang sama Intens datang ke sini. Sama-sama. Ayu Rosmalina mengikat satu hari istimewa berbagi kisah secara belak-belakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya di momentum ulang tahun Intens yang kelima. Segala rasa, termasuk getir bercampur air mata dalam riak asmara, ia bagi secara gamblang. Ayu Ting Ting yang merengkuh karir gemilang justru selalu karam dihempaskan cinta. Hingga sekarang, kisah suram bersama mantan suaminya masih terngiang dan menggoreskan noda hitam yang tak pernah bisa dilupa. Apalagi ketika ia begitu menderita melewati masa-masa pernikahan di usia 21 tahun harus bercerai dalam keadaan hamil. Dengan nada getir dan linang air mata, maka inilah Ayu Ting Ting yang hadir di Studio Intens di ulang tahun kelima menguak segala kisah sedih hidupnya. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai flashback ke belakang sedikit, ketika Ayu hamil gitu, Ayu tuh kan sendiri gitu kan, hanya dibantu oleh ibu dan ayah kayak gitu. Gimana sih perasaan Ayu saat itu? Bisa sampai kuat setegar ini sampai sekarang? Sebenarnya kalau dibilang susah ya gitu, nggak gampang gitu ada di posisi kayak kemarin gitu, karena itu rasanya tuh luar biasa. Mereka tuh nggak pernah tahu gitu apa yang Ayu alamin dulu selagi waktu hamil gitu. Mungkin kalau orang lain ada di posisi Ayu mungkin udah nggak bakal kuat gitu, yakin nggak bakal kuat gitu, karena itu luar biasa, sakitnya luar biasa gitu, sakit fisik, batin, mental, semuanya itu kerasa gitu. Tapi kalau Ayu pada saat itu juga masih show ya? Iya, masih tetap nyanyi gitu. Usia 8 bulanan baru Ayu berhenti ya waktu itu. Jadi setiap malam kan kalau orang hamil kan ada aja gitu ya, teh pengen ini, pengen itu gitu. Jadi kalau setiap malam tuh pengen ini, ayah yang nyariin gitu. Kalau malam tuh biar Ayu tidur tuh diusap-usap gitu. Terus ya ibu yang selalu ngedoain gitu, pegang perut terus ngedoain gitu. Itu yang, dan Ayu juga gak kehilangan sosok sahabat-sahabat teman-teman Ayu gitu yang setiap hari tuh teh datang ke rumah gitu. Mau makan apa yuk? Mau makan apa gitu? Kita makan bareng. Mereka beliin gitu, bawain gitu. Nyaris sepanjang masa kehamilan, Ayu Ting Ting selalu disaput kecewa dan air mata. Begitu pula di masa-masa genting ketika ia akan melahirkan Bilqis. Tanpa suami, hanya orang tua yang mendampinginya. Bahkan untuk mengumandangkan azan untuk pertama kali di telinga Bilqis tercinta, Ayu harus meminta bantuan ayahnya, Abdul Rozak. Mengalami situasi yang drop. Keadaan yang buat Ayu drop banget. Sering sih ya, maksudnya pada saat hamil itu ya. Aduh, apalagi waktu itu kan lagi rame banget kan, berita-beritanya tuh lagi rame. Dari yang, aku kan divorce-nya itu kan nunggu sampai baby lahir kan gitu. Jadi pada saat sebelum divorce itu kan banyak banget berita-berita masuk, apalah ada bukti ini, bukti ini gitu. Stres pasti iya gitu, karena nggak nyangka sama sekali gitu. Berarti ternyata yang selama ini Ayu rasain dan Ayu ambil keputusan ini ternyata benar gitu, nggak salah gitu. Jadi ya kaget sih, pasti kaget gitu. Siapa sih teh yang pengen divorce di usia muda gitu? Nggak ada yang mau pasti. Karena ngeliat ibu tuh nangis mulu ya, hampir setiap hari ibu tuh nangis terus gitu. Ayah kalau lagi sholat apa pasti tuh nangis mulu gitu. Kita jadinya yang nggak enak sendiri gitu. Jangan sampai saya ini nangis di depan mereka berdua gitu. Kalau bisa yang nganggep ini semua tuh kayak nyantai gitu, kayak
udahlah gitu, nggak usah dipikirin banget, yang penting Ayu udah sama ayah sama ibu. Sayang, kita butuh cinta gitu dari pasangan kita gitu, tapi Ayu nggak mendapatkan itu gitu. Iya, mungkin memang ini sudah jalan takdirnya gitu ya, tapi alhamdulillah nggak pernah nyeselin itu sama sekali gitu ya. Mungkin memang udah ini yang terbaik, pelajaran juga buat Ayu gitu ke depannya, biar lebih hati-hati lagi, lebih dewasa lagi gitu. Dan itu kalau inget-inget itu, bukannya kalau setiap inget itu nangis, bukan dikit-dikit nangis, enggak gitu, tapi pasti siapapun kalau inget itu pasti akan nangis gitu, apalagi ibu. Ibu sampai sekarang tuh nggak pernah bisa lupa, sampai lahiran pun ibu yang ada di samping Ayu waktu itu gitu. Jadi ya beruntung lah gitu, walaupun nggak ada seseorang yang Ayu harapin gitu, tapi masih ada ibu yang ada di samping gitu. Dan ayah yang ngajarin Bilqis juga gitu, itu rasanya yang kok bisa ngelewatin kehidupan kayak gini gitu ya. Tapi yakin sih gitu, ke depannya pasti Allah kasih yang terbaik gitu. Sampai Bilqis keluar juga benar-benar mereka yang ngurusin semuanya gitu. Kisah perih 3 tahun lalu nyatanya tak mudah untuk dilupakan. Seolah menjadi peringatan untuk bisa lebih tegar hadapi hidup. Masih dari Studio Intens, Ayu Ting Ting akan berbagi kisah secara belak-belakan terkait kegagalan asmara bersama si bintang India. Benarkah isu dugaan perselingkuhan Syahir bukan kabar burung semata? Benarkah pula jika Ayu Ting Ting telah berulang kali diselingkuhi Syahir selama 6 bulan mereka berpacaran? Tunggu curahan hati Ayu Ting Ting khusus di ulang tahun Intens sesaat lagi. तुझे से जुदा क्या हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. Sebagai seorang biduan, karir Ayu Ting Ting memang menjulang. Tapi tidak begitu dengan kisah asmaranya yang selalu kandas. Setelah bercerai dari Angie dengan pernikahan yang seumur jagung, kisah asmara Ayu Ting Ting juga karam karena isu dugaan perselingkuhan Syahir si bintang Bollywood. Lalu bagaimana riak asmara menghantam kehidupan pelantun tembang Sambalado ini? Bagaimana Ayu melewati fase demi fase kegagalan cintanya dengan terus bangkit lagi dan lagi? Masih bersama artis yang paling memberi inspirasi tahun 2015, simak setelah jeda pariwara berikut ini.